Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini perkenalkan, nama aku Wita Nurrahmadunawati. Aku dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri. Di sini aku akan menerangkan tentang digital marketing. Dan di bab 10 ini aku akan menjelaskan materi tentang mengukur permintaan pasar digital. Oke, jadi perusahaan mempunyai basis data yang diperoleh dari proses berjalannya pemasaran. Nah, basis data tersebut dapat berupa basis data pelanggan, basis data produk, basis data sales, basis data pemasok, dan lain sebagainya. Yang mana basis data-data tersebut itu berisi tentang pelanggan, produk, sales, pemasok, dan lain-lainnya sesuai dengan golongan basis data tersebut. Dan perusahaan dapat mengenali dan menganalisa basis data tersebut dan menghasilkan suatu kesimpulan yang berguna untuk menyusun strategi pemasaran. Nah, kita akan masuk ke sistem intelijen. Apa sih itu sistem intelijen? Jadi, sistem intelijen pemasaran memberikan data harian tentang kejadian pemasaran yang terjadi. Nah, data ini diperoleh para manajer itu dari koran, membaca buku, dari publikasi-publikasi, diskusi dengan pelanggan atau pemasok atau bahkan distributor, atau juga bertemu dengan manajer perusahaan lainnya. Nah, untuk data intelijen, jadi data intelijen itu dapat diperoleh dengan lebih baik melalui beberapa cara. Nah, apa saja caranya? Yang pertama itu adalah melatih sales. Maksudnya di sini melatih sales untuk menggali informasi yang penting dan melaporkan ke perusahaan mengenai suatu perkembangan pasar. Yang kedua itu perusahaan meminta para perantara pemasaran seperti distributor, pengecer, toko, dan lain-lain yang mana di situ untuk memberikan laporan tentang informasi intelijen yang penting. Dan yang ketiga itu melakukan kegiatan intelijen terhadap pesaing. Maksudnya gimana nih? Yaitu dengan melakukan pembelian produk pasar pesaing. Saya ulangi, membeli produk pesaing, hadir saat launching produk, atau menjadi peserta pameran, membaca publikasi produk pesaing, atau bahkan di situ berdiskusi dengan para dealer, karyawan, distributor, dan lain-lain. Yang di situ untuk melakukan kegiatan intelijen terhadap pesaing. Nah, yang keempat ini membentuk diskusi panel pelanggan. Di sini pelanggan-pelanggan besar dan penting atau pelanggan yang unik dan berciri khas diundang untuk berdiskusi tanpa batasan masalah mengenai suka duka pelanggan terhadap produk dan layanan perusahaan. Nah, yang kelima itu ada perusahaan membeli data perusahaan market riset. Di sini nantinya hasil riset itu akan diimplementasikan terhadap perusahaan tersebut sehingga akan mendapatkan hasil yang lebih memuaskan sehingga bisa mencapai tujuan dari perusahaan. Nah, yang terakhir nih, yang keenam, memberdayakan staf perusahaan. Maksudnya di sini adalah memberdayakan staf perusahaan untuk mencari informasi intelijen, baik dengan membaca koran, majalah, jurnal, mendengarkan radio, atau informasi dari internet. Kemudian, ada matrik pertumbuhan pangsa pasar. Jadi pada pemasaran konvensional, matrik pertumbuhan pangsa pasar itu digambarkan dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, sumbu X itu sebagai besaran pangsa pasar. Kalau sumbu Y itu sebagai tingkat pertumbuhan pasar. Nah, di sini ada sebuah gambar yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Ini dia. Jadi, pada matrik terdapat 4 kuadran. Nah, dari gambar di situ akan adanya 4 kuadran. Dan yang kuadran pertama itu adalah digambarkan sebagai binatang. Jadi pada posisi ini pangsa pasar berada pada peluang yang tinggi dan tingkat pertumbuhan pasar juga tinggi. Kemudian yang kedua ada kuadran kedua, digambarkan sebagai tanda tanya. Jadi posisi ini menunjukkan bahwa pangsa pasar kecil namun tingkat pertumbuhan pasar tinggi.
Jadi pada posisi ini tuh perusahaan dihadapkan pada posisi pengeluaran biaya antara lain untuk pembiayaan operasional pabrik, karyawan, dan lain-lain. Namun, besaran pasar belum sesuai dengan besaran pembiayaan tersebut. Oleh sebab itu, perusahaan harus berpindah ke kuadran 1 supaya market share-nya bertambah besar. Oke, kita masuk ke kuadran 3. Jadi, kuadran 3 ini diilustrasikan sebagai sapi perah. Jadi, kondisi yang menggambarkan pangsa pasar besar namun pertumbuhan pasar yang rendah dan mulai menurun. Jadi, posisi ini tuh tidak mengeluarkan dana yang besar ya untuk pertumbuhan pasar karena pertumbuhannya sudah melambat. Namun demikian, pada posisi ini tuh perusahaan menikmati cash flow yang positif dan bisa menjadi sumber pendanaan bagi operasional. Yang keempat, ada kuadran 4 adalah posisi produk berada pada pangsa pasar rendah dan tingkat pertumbuhan pasar yang juga rendah. Jadi perusahaan ini harus mempertimbangkan dengan baik ya, apakah berusaha untuk meningkatkan market share-nya atau beralih ke bisnis lain. Kita masuk ke pengukuran permintaan pasar. Jadi permintaan pasar itu adalah volume total dari produk yang akan dibeli oleh konsumen menurut kriteria tertentu pada suatu wilayah geografis tertentu dalam periode tertentu di lingkungan pemasaran tertentu dan program pemasaran tertentu juga. Nah, angka permintaan pasar tidak tetap karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Jika pengeluaran pemasaran semakin besar, maka permintaan pemasaran akan semakin meningkat sampai suatu batas tertentu. Nah, di sini kita akan menganalisis tren lingkungan makro. Jadi semua tren tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor yang berpengaruh, terutama faktor global yang tidak bisa dikendalikan. Nah, tren lingkungan makro itu kayak gimana sih? Jadi tren lingkungan makro itu terjadi dalam waktu yang pendek dan juga bisa terjadi dalam waktu yang jangkanya tuh waktunya tuh lama. Nah, ini memang contoh saja sih tren cepat ya memerlukan keahlian tersendiri itu bagi pemasar untuk memanfaatkan peluang itu menjadi suatu volume penjualan. Dan di sini kita akan lihat nih faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi dari tren lingkungan makro tersebut. Yang pertama adalah pertumbuhan yang cepat dalam bidang transportasi, komunikasi, dan transaksi keuangan di dunia internasional. Hal ini tuh mendorong pertumbuhan perdagangan yang besar loh, terutama di poros Amerika Serikat, Eropa Barat, dan Timur Jauh. Nah, yang kedua nih, terjadi perpindahan kapasitas dan keterampilan manufaktur ke negara-negara dengan biaya produksi rendah. Jadi semakin mudah dan juga biaya juga rendah antara perpindahan kapasitas dan keterampilan manufaktur dari negara ke negara lainnya. Ini juga bisa loh mempengaruhi, bahkan ini termasuk juga faktor-faktor yang bisa mempengaruhi tren lingkungan makro. Kemudian yang ketiga, peningkatan kekuatan ekonomi beberapa negara di Asia dan pasar dunia. Jadi di Asia ini sudah mengalami peningkatan untuk kekuatan ekonomi di negara Asia ini ya, khususnya pada pasar dunia. Kemudian muncullah blok-blok perdagangan baru, dan hal ini juga bisa loh mempengaruhi faktor-faktor. Hal ini juga bisa loh mempengaruhi tren lingkungan makro dengan adanya pedagang-pedagang baru yang di situ memberikan produk-produk yang lebih berinovasi lagi sehingga bisa menarik atau mempengaruhi tren lingkungan makro. Kemudian yang 5, masalah hutang piutang yang semakin sulit dipecahkan. Hal ini memang jelas mempengaruhi tren lingkungan makro karena banyak sekali pebisnis yang di situ memulai usaha tidak semerta-merta memakai uang pribadi semuanya, tidak, karena beberapa ada yang di situ menggunakan pinjaman, entah itu dari bank atau dari yang lainnya ya. Jadi
kebanyakan sih ada yang dari bank atau investor lainnya. Kemudian yang keenam, peningkatan pertumbuhan sistem barter dan imbal dagang dalam mendukung transaksi keuangan internasional. Yang selanjutnya ada perusahaan-perusahaan di bekas negara sosialis yang beralih ke arah pasar kapitalis. Ini sangat-sangat berpengaruh dari tren lingkungan makro ya, karena perusahaan-perusahaan bekas dari negara sosialis yang berarah ke kapitalis ya, karena dari sosialis ini berpindah ke kapitalis, adanya perpindahan atau beralih ke arah kapitalis. Yang kedelapan, peningkatan konflik agama dan etnis beberapa negara dan wilayah tertentu. Nah, ini juga bisa mempengaruhi tren lingkungan makro. Nah, yang kesembilan, penyebaran gaya hidup global yang cepat. Jadi saking banyaknya di situ gaya hidup yang baru dari pengaruh-pengaruh luar negeri ataupun dari negara tetangga, itu juga bisa menjadikan tren lingkungan makro, bisa mempengaruhinya. Yang ke-10, terbukanya pasar internasional baru. Jadi pasar internasional baru ini seperti Cina, India, Eropa Timur, negara-negara Arab, dan Amerika Latin. Nah, yang 11 nih, semakin banyak perusahaan-perusahaan yang beraliansi dengan perusahaan lain melalui lintas batas negara. Jadi semakin berkembang nih, nggak hanya stagnan di negara mereka, tapi bisa sampai ke lintas negara. Kemudian berkembangnya merek-merek global di berbagai bidang, karena banyak sekali yang bermunculan pedagang-pedagang baru sehingga mengeluarkan merek-merek atau di situ brand-brand yang dapat meningkatkan perkembangan di berbagai bidang. Oke, di sini aku akan jelasin juga secara umum terdapat 6 bidang besar nih yang harus menjadi perhatian perusahaan dalam pemasaran. Apa aja ya kira-kira? Nah, yang pertama itu ada bidang demografi. Jadi bidang demografi itu menyangkut masalah perkembangan populasi manusia. Jadi diperkirakan nih jumlah penduduk saya ulangi ya, penduduk dunia akan mencapai 7,9 miliar lebih, kira-kira segitu ya pada tahun 2025. Bagi pemasar itu semakin banyak manusia akan semakin tinggi peluang untuk memberikan penawaran. Nah, kemudian ada juga ekonomi itu terkait dengan penghasilan masyarakat. Jadi beberapa pasar internasional mengelompokkan penghasilan masyarakat suatu negara. Ada penghasilan sangat rendah, penghasilan memang benar-benar rendah, penghasilan sangat rendah dan sangat tinggi, penghasilan rendah, sedang, dan tinggi, dan juga ada penghasilan yang berada di posisi menengah. Nah, ada nih suatu kejadian pemasaran menarik terjadi pada pemasaran Lamborghini. Jadi pasar mobil ini relatif sangat baik di negara Portugal dengan tipe penghasilan sangat rendah dan sangat tinggi. Walaupun negara ini termasuk kategori negara miskin loh ya, ini termasuk kategori negara miskin di Eropa Barat, namun sebagian masyarakatnya mampu loh membeli mobil mewah tersebut. Nah, gimana nih? Oke, yang selanjutnya adalah lingkungan alam. Jadi kondisi lingkungan alam yang berubah itu sangat besar, antara lain kekurangan bahan baku, peningkatan harga energi, muncul tekanan anti polusi, dan perubahan peranan pemerintah dalam mengelola lingkungan alam. Jadi memang benar sih kekurangan bahan baku, karena banyak banget yang menggunakan bahan baku, dan yang lebih parahnya mereka itu mereka itu malah merusak alam. Bahkan banyak sekali limbah-limbah yang dibuang secara sembarangan, dan juga banyak hutan ataupun tempat bahan baku yang di situ malah dirusak karena demi kebutuhan pasar. Kemudian teknologi. Jadi teknologi itu merupakan kekuatan besar yang berubah perilaku manusia dalam waktu cepat. Jadi teknologi itu dapat berdampak positif dan juga negatif. Nah, walaupun demikian, teknologi itu menyebabkan kecepatan dan perubahan cepat loh ya. Peluang-peluang inovasi menjadi semakin tidak terbatas, dan semakin banyaknya alokasi anggaran untuk penelitian dan pengembangan. Jadi kita harus pintar-pintar memanfaatkan teknologi agar kita mendapatkan dampak positifnya.
Oke, kita lanjut ke politik dan hukum. Jadi pada umumnya nih, bidang politik dan hukum cenderung dibuat untuk memberikan perlindungan kepada para pebisnis dari berbagai praktek bisnis yang tidak baik dan mencegah masyarakat terkena dampak dari praktek bisnis curang. Nih, gimana nih? Nah, jadi inilah politik dan hukum. Kemudian yang terakhir itu ada sosial budaya. Jadi sosial budaya itu juga perlu mendapatkan perhatian besar dari pemasar. Ada sekelompok masyarakat yang di situ masih mempertahankan nilai-nilai sosial budaya seperti keluarga, kejujuran, sumbangan sosial, pernikahan, dan lain-lain. Tapi juga ada loh sekelompok masyarakat yang mengalami pergeseran budaya seperti kebebasan hidup, mencontoh gaya hidup selebritis, dan menjadikan tokoh-tokoh tertentu sebagai pahlawan dalam kehidupannya. Nah, ini juga bisa mempengaruhi hal-hal kebutuhan mereka termasuk varian-varian produk atau di situ bisa mempengaruhi atau harus menjadi perhatian bagi perusahaan dalam pemasaran. Oke? Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya atau ada yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan jangan lupa untuk terus tonton video-video saya di channel YouTube saya. Semoga bermanfaat ilmu ini. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.